Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dosen penguji ujian kinerja PPG PAI BED 2 dalam jabatan tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Kurtubi, guru PAI SDN Pancawati 2, Kecamatan Lari, Kabupaten Karawang, sekaligus mahasiswa PPG PAI BED 2 dalam jabatan tahun 2025 di LPTK UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG PAI BED 2 dalam jabatan tahun 2025. Pada hari Kamis tanggal 30 Januari tahun 2025, saya akan mengambil tema membiasakan perilaku terpuji dan subtema membiasakan sikap saling menghargai perbedaan. Untuk lebih jelasnya, berikut video pembelajaran yang saya akan laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini dengan cuaca yang cerah ini kita dapat belajar kembali. Melakukan pendidikan kembali. Jadi kita dapat bertemu bertatap muka kembali. Teman-teman kalian, alhamdulillah. Biasa ya, sebelum pembelajaran maaf saya dulu, tapi supaya mudah sudah waktu. Di sini ada yang tidak hadir? Siapa yang hadir? Ini semua? Hadir semua. Memasuki pembelajaran ini kita berdoa dulu. Silakan siapa namanya? Ke depan untuk berdoa, pimpin doa. Membiasakan perilaku terpuji. Dalam materinya itu membiasakan sikap saling menghargai perbedaan. Itu ya materinya yang akan sajikan kepada kalian. Sebagai kegiatan awal
Apa lagi? Kita lagi menghadapi dalam di dunia nyata di masyarakat biasanya terjadi konflik. Jadi konflik pasti itu karena apa? Karena kita terhadap perbedaan itu tidak di sini akan dinyatakan akan mengajarkan tentang biasa sikap saling. Ayo kita laksanakan rutinitas kita untuk menjadikan pembelajaran kita menjadi semangat kembali, ya. Jadi semangat kembali dengan membaca sholat dengan terbuka. Yuk laksanakan, siap 1, 2, 3. Dalam pembelajaran ini Bapak menerangkan di sini, ya, ada yang harus kalian penuhi dalam pembelajaran dalam biasanya sikap menghargai perbedaan. Dalam tujuan pembelajaran, Bapak membuat 4 tujuan pembelajaran. Antaranya siswa mampu menjelaskan pentingnya sikap saling menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua, siswa mampu menyebutkan berbagai cara untuk menghargai perbedaan suku, budaya, dan keyakinan umat. Baik. Terus yang ketiga, menjelaskan adab dalam menghargai pendapat orang lain dengan sopan. Terus yang keempat, siswa mampu menjalankan diskusi kelompok serta membuat poster tentang perilaku saling menghargai ini. Apa ini? Ada semacam beda dari yang lain karena Bapak menggunakannya apa? Dengan model BJBR. Jadi apa itu? Harus ada proyeknya. Jadi Bapak membuat poster dalam mencontohkan sikap kita saling menghargai perbedaan. Terus selanjutnya, ya, sebagai kegiatan inti Bapak akan menjadikan suatu video pembelajaran yang akan kalian saksikan di YouTube, ya. Bapak menggunakan channel YouTube untuk menjadikan pembelajaran ini agar optimal dalam kita memahami sikap kita dalam membiasakan sikap menghargai perbedaan. Sikap, perhatikan, ya. Ini Bapak menjadikan ini videonya yang ada di link YouTube. Ya, silakan perhatikan, ya. Ini ke depan. Baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat belajar semua, semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, video yang akan kita bahas adalah membiasakan sikap saling menghargai. Semangat belajar, dan semoga sehat selalu ya. Menghargai artinya menghormati, mengindahkan, atau menganggap orang lain penting bagi kita. Sikap saling menghargai yaitu sikap menerima perbedaan setiap manusia sebagai hal yang wajar. Sikap saling menghormati merupakan salah satu sikap mulia yang harus kita miliki dan kembangkan dalam kehidupan sehari-hari.
Sudah menjadi kewajiban kita untuk saling menghormati satu sama lain. Tidak ada manusia yang tidak ingin dihargai dan dihormati. Secara sederhana, jika kita menghargai dan menghormati orang lain, maka orang lain pun akan menghargai kita juga. Dengan sikap santun dan menghargai orang lain, maka perpecahan dapat dihindari. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia secara berbangsa dan bersuku yang bermacam-macam dengan keanekaragaman dan kemajemukan manusia. Hal tersebut bukan untuk berpecah belah atau saling merasa paling benar, melainkan untuk saling mengenal, bersilaturahmi, dan saling menolong. Semua manusia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sama. Yang membedakan Hai teman kece, namaku Galang. Aku berasal dari Jawa. Aku punya teman yang beragam loh. Husna dari Jakarta, Maria dari Batak, Rian dari Dayak, Bimo dari NTT, dan Dito dari Sunda. Orang tua kami bekerja di tempat yang sama. Kami tinggal di satu kompleks. Aku dan teman-temanku berbeda. Hai Galang, kumaha damang? Bukan cuma warna kulit dan logatnya yang beda, tapi juga keyakinan, adat istiadatnya, dan kesukaannya. Assalamualaikum. Shalom. Nama budaya. Kadang aku beda pendapat dengan mereka. Anak perempuan gak boleh ikut main sepak bola sama anak laki-laki. Anak Batak paling gaul dan keren deh. Aku ngerti dan menerima kok. Kalau kita semua berbeda, aku merasa gak ada masalah dengan perbedaan ini. Malah makin asik dan seru, karena jadi banyak ide untuk permainan baru yang tidak aku ketahui sebelumnya. Egrang, congklak, Minecraft. Ketika sedang sama teman-temanku, aku ingin pendapatku dihargai. Aku juga ingin diperlakukan dengan adil dan ramah. Kupikir mereka juga pasti ingin hal yang sama, jadi aku pun menghargai pendapat mereka dan memperlakukan mereka dengan adil dan ramah. Gak ada yang namanya mengejek ataupun menganggap suku sendiri lebih baik daripada suku lainnya. Pasti kita semua langsung membela yang diejek dan menegur yang mengejek. Jangan menghina dong. gak seru kalau mainnya begini. Emang kamu mau digituin? Secara jelasnya, dalam kita saling menghargai, ya, dalam kehidupan sehari itu sangat penting sekali ya, sangat penting sekali ya, dapat dalam kehidupan sehari. Misalnya kita jumpai dalam kehidupan nyata, kita ada perbedaan diantaranya, kita itu beda sukunya, kita orang Sunda, yang tetangga kita orang Jawa, tetangga kita lagi orang Batak. Itu dalam perbedaan. Perbedaan apa? Dalam suku dan bangsa. Tapi kita diikat dalam suatu tekad, yaitu di Bhinneka Tunggal Ika, yaitu suatu cita-cita yang harus kita sampaikan dalam kita selanjutnya untuk menggapai cita-cita bersama. Secara jelasnya di sini Bapak buat berikutnya dalam penyampaian tentang materi pembelajaran kali ini. Materi tambahan. Nah, kita biasakan sikap terpuji.
dalam sikap kebiasaan dalam terpuji, ya, dalam materi saling menghargai. Di sini kita sebagai siswa, ya, harus membiasakan sikap terpuji, ya, terutama kita saling menghargai. Ya. Terus di sini ada tujuan, terus materinya tentang sikap saling menghargai. Dan ternyata kita harus memahami dalam sikap menghargai itu dalam pengertiannya dulu, yaitu sikap saling menghormati dan menganggap penting orang lain. Ini ya, sikap saling menghargai. Terus contohnya ini tidak meremehkan orang lain dan menghormati perbedaan. Itu ya, itu materi yang terus yang pertama itu tentang perbedaan. Ini kesimpulannya. Setelah itu, setelah kalian menyimak pembahasan tadi, pembahasan materi yang Bapak sampaikan, ya, Bapak akan membuat suatu permasalahan yang diisi dalam PPD yang Bapak berikan, yang akan kalian diskusikan. Di sini kalian harus mendiskusikan bersama teman-teman kalian untuk mengisi permasalahan yang akan dihadapi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sebelum masuk ke pembentukan kelompok, Bapak akan mereview dalam tadi yang telah Bapak berikan, yang tentang saling menghargai. Di antaranya kita harus saling menghargai dalam suku bangsa. Keduanya kita harus menghargai dalam keyakinan. Ya, keyakinan. Kita agama Islam, kita itu harus menghargai para Islam, apalagi Buddha itu. Jadi kita harus menghargai keyakinan orang. Yang ketiganya itu kita harus menghargai pendapat orang lain, pendirian orang lain. Di mana itu? Di mana? Di diskusi yang kali ini akan kita laksanakan dalam memecahkan suatu masalah supaya kita menjadi mengerti. Ya. Yang keempat itu menerima perbedaan. 4 yang harus kita lakukan dalam saling menghargai. Untuk selanjutnya Bapak akan membuat kelompok. Dari sekian kalian akan Bapak buat 4 kelompok. Laki-laki 2 kelompok dan perempuan 2 kelompok. Yang akan menjawab semua permasalahan dalam RKP. Ini Bapak sudah membuat RKP dalam sebuah draft, ya. Sebagai supaya cepat kalian jawab RKPD ini dengan saksama, ya, diskusikan di antara kalian, ya, diskusikan dengan teman kalian. Jadi itu kalau diskusi itu mana yang pendapat yang baik, pendapat yang sesuai itu yang dijadikan jawaban. Terus kalian ini di dalam diskusi ini harus membuat poster tentang kalian saling menghargai dalam keyakinan, menghargai dalam suku bangsa, menghargai dalam pendapat orang lain. Itu dibikinkan poster. Yang kelompok 1 siapa ketuanya? Ya, kelompok 2. Kelompok 3 untuk sekarang berkumpul untuk memecahkan masalah. Silakan kumpul. Ya, tulis di situ. Kamu pakainya yang mana? Ya, di sini jawabnya. Bersama kelompok itu kita harus buat apa di situ?
apa tuh? Perbedaan agama dan perbedaan pendapat. Dan kalian harus laksanakan. Nah, mana yang harus kalian buat itu kalian diskusikan. Biasanya kita jumpai itu ketika kita dalam perbedaan pendapat atau dalam perbedaan budaya. Bawa contohkan di sini, ya. Kita dalam perbedaan suku bangsa. Ada orang Jawa, orang Sunda, orang Ambon, orang Aceh digabungkan dalam satu perbedaan sehingga terjadinya suatu kesatuan yang utuh, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Apalagi di sini, gambar apalagi di sini. Di sini perbedaan dalam keyakinan. Ada orang Islam Pak Haji, ada yang dari Buddha, ada dari Hindu, ada dari yang orang Kristen, ya. Terus yang ketiga di sini ada apa? Gambar posternya tentang diskusi. Ada yang mencatat, ada yang menyebutkan soalnya, ada yang langsung diskusi, ada yang langsung menjawab pertanyaan. Terus yang keempat ini menyadari bahwa kita suatu kesatuan itu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi berbeda-beda tapi satu juga menyadari bahwa kita itu berbeda. Dan nanti setelah ini kalian biasa, ya, kalian presentasikan hasil poster kalian, ya, hasil poster kalian, mana yang diambil, mana yang mau dijadikan dasar. Kalau berbeda agama, Pak, dalam pendapat kita harus saling apa? Ya. Nomor 4. Ya. Ya. Kalau sudah, nanti Bapak akan berikan kesempatan kelompok 1 dulu, terus kelompok 2, kelompok 3, kelompok 1 persediakan ke depan. Yang lainnya apa? Menyimak baik-baik, kan? Walaupun menambahkan apa yang digambarkan atau tertera apa yang kalian buat berupa poster itu memberikan pendapatnya. Nah, sekarang kelompok 1 silakan ke depan. Bawa posternya sama ini KPD. Yang lainnya dengarkan, ya. Yang lainnya dengarkan. Kelompok 1 telah membuat poster tentang perbedaan suku. Tuh posternya. Ada orang Irian, ada orang Sunda. Itu orang yang apa tuh? Yang pakai bendel itu orang apa? Orang Jawa. Terus ada orang yang pakai ini. Itu orang Bugis. Terus ininya apa? Pesannya apa? Pesannya untuk ini apa? Perbedaan ini. Bagus sekali, ya. Itu dari kelompok 1. Ya.
saling menghargai dan menghormati dalam beragama. Ya, maksudnya ada apa itu? Ada orang Hindu, orang Buddha saling pegangan tangan, ya, sama Islam. Jadi kita harus saling menghargai dalam perbedaan agama atau apa? Perbedaan agama apa? Ya, terima kasih orang tua. Kelompok 3, silakan. Kelompok 3 menampilkan posternya tentang perbedaan pendapat. Itu ada yang maju, siapa tuh? Yang nanya, ya. Yang maju itu yang mana kan? Berarti yang bawah ini apa? Yang pegang di atas itu yang apa? Yang jawab, ya. Yang lainnya itu yang biasa sebagai mungkin. Terus pesan utamanya apa? Ya. Iya, bagus sekali. Ya, ini dari perbedaan kelompok di 3 dinamisi. Terus sekarang yang terakhir kelompok 4. Silakan, jelaskan. Kalian mau pesan apa? Poster tentang perbedaan budaya. Banyak budayanya ya. Dari suku mana aja ini? Suku Jawa, terus Sunda, terus Batak, terus apa lagi? Banyak ya di situ. Sehingga jadi Indonesia. Pesan utamanya apa? Meskipun berbeda kebudayaan. Terima kasih kelompok 4. Silakan duduk. Ya. Setelah kalian mempresentasikan ya, mempresentasikan pembelajaran kali ini, ya, alhamdulillah telah menampilkan presentasinya, ya, dengan baik. Dan hasilnya pun pasti kalian akan mendapatkan nilai yang baik. Di kegiatan penutup, ya, Bapak akan menyimpulkan sebagaimana kegiatan penutup kita, ya, bahwa ya, sebagai penutup, ya, bahwa kita saling menghargai itu dalam apa? Perbedaan suku bangsa. Terus apa lagi? Keyakinan. Dan apa? Apa lagi? Pendapat pendirian orang lain. Terus yang terakhir, menerima perbedaan dengan toleransi, menjaga sopan santun. Tolong enggak? Terus sebagai kesimpulan, ya. Kesimpulan pada pembelajaran kali ini pendidikan agama Islam, ya. Pada kali ini Bapak menyimpulkan bahwa menghargai adalah sikap terpuji yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kita membiasakan saling membiasakan perilaku terpuji. Jadi menghargai adalah sikap terpuji yang diperintahkan oleh Allah. Terus yang keduanya pentingnya untuk menghargai perbedaan suku, budaya dan keyakinan dan pendapat. Bagaimana di surat Al-Hujurat ayat 13 menyatakan inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayyuhan nas, hai kamu manusia, sesungguhnya kami telah menjadikan kamu laki-laki, perempuan, dan menjadikan suku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Lita'arafu, untuk saling mengenal. Di sini penting untuk menghargai perbedaan suku, budaya, dan sebagainya. Jadi ini sudah ada perintahnya. Ini sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Hujurat ayat 3. Terus yang ketiganya sering menghormati, menciptakan kedamaian dan persatuan. Terus yang keempat jadilah teladan dalam menghormati orang lain. Itulah ya sekilas kesimpulan yang mau aku berikan pada pembelajaran kali ini. Ya, setelah kalian membuat poster ataupun yang lainnya, ya. Kalau tanya
apa? Dalam mempelajari selanjutnya, yaitu dalam menjawab soal di bab 3 ini. Yang pertama itu apa arti Bhinneka Tunggal Ika yang tadi Bapak berikan? Beda-beda tapi itu berarti Bhinneka Tunggal Ika. Terus yang kedua, sebutkan cara berkeyakinan orang lain gimana? Harus dimanai ketika kita beda keyakinan. Ya. Yang adalah apa? Ketika teman kita mau merayakan Natal, kita tidak boleh mengganggu. Kita harus teman kita apa? Melaksanakan upacara apa nih? Kafir atau yang lain. Kita saling menghargai. Terus yang ketiganya, apa isi Al-Hujurat ayat 13? Di situ ada apa? Perintah untuk saling menghargai, ya. Terus yang keempat, jelaskan pentingnya toleransi dalam kehidupan. Apa toleransi itu? Toleransi itu apa? Untuk saling menghargai, toleransi untuk mencapai kesatuan dan persatuan. Terus sebagai latihannya, ya. Sebagai biar menutup, ya. Bapak berpesan, marilah biasa dengan terwujud untuk menciptakan kehidupan yang damai, rukun dan saling menghormati. Itu pesan Bapak, ya. Ulangi lagi. Bapak berpesan, marilah kita membiasakan perilaku terpuji, ya, untuk menciptakan kehidupan yang damai, rukun dan saling menghormati. Itu pesan Bapak, ya. Ingatlah pesan itu, ya. Sekarang ini materinya sudah disampaikan kepada kalian, sudah selesai, ya. Ingat mengucapkan hamdalah bersama-sama. Marilah kita akhiri pembelajaran kali ini. Alhamdulillah. Untuk lebih berkahnya, ya, pembelajaran ini kita sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Silakan yang berdoa ke depan. Good.